الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان غرة وجه العام وشرف أوقاته على سائر الأوقات وفضل أيامه على سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من قال ربي الله ثم استقام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصيام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابه الظلام. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعة وترك الأثام. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, khatib mengajak kita semua untuk bersama-sama berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah, yakni dengan senantiasa memperhatikan dan sungguh-sungguh sekaligus melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya, sehingga kelak kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kita sudah berada di tanggal 29 Sya'ban 1443 Hijriah. Ini menandakan sebentar lagi tamu kita yang mulia bernama bulan Ramadan akan segera tiba. Tamu terhormat yang datang dengan membawa segudang peluang dan kesempatan emas bagi kita. Kenapa dikatakan demikian? Tak lain karena di dalam bulan Ramadan terkandung kemuliaan dan keistimewaan yang amat besar yang tak bisa dijumpai pada bulan-bulan lainnya. Nilai ibadah dilipat gandakan, doa-doa dikabulkan, dosa diampuni, pintu syurga dibuka sementara pintu neraka ditutup. Ramadan tak ubahnya tamu agung yang selalu dinanti-nantikan kedatangannya. Rugilah orang yang tidak dapat bertemu dengannya, namun akan lebih rugi lagi bagi mereka yang menjumpainya tapi tidak mengambil sesuatu darinya, yakni dengan menggunakannya sebagai momen meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan yang penuh berkah tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan akhir dari puasa Ramadan ini, yakni derajat ketakwaan dapat kita raih. Untuk itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lupa berpesan kepada umatnya ketika bulan Ramadan datang, sebagaimana yang disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ataakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradus syayatin fihi lailatun khairun min alf syahrin. Sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup, serta para syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rawahu An-Nasa'i. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua sebuah doa yang dipanjatkan menjelang datangnya bulan Ramadan, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami berjumpa dengan Ramadan. Rawahu Ahmad. Oleh karena itu, marilah kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Kami sambut kedatanganmu dengan penuh sukacita.
Ayyuhal ibad rahimakumullah, seorang ulama tafsir dari Indonesia lulusan Universitas Al-Azhar, yakni Profesor Quraisy Shihab, menjelaskan bahwa kata marhaban terambil dari akar kata rahbun yang berarti wasi', rahib, luas atau lapang, sehingga marhaban menggambarkan bahwa tamu yang datang disambut dan diterima dengan lapang dada, penuh kegembiraan, serta dipersiapkan baginya tempat yang luas untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Dari kata ini terbentuklah kata rahbah, yang antara lain diartikan sebagai ruangan luas untuk sebuah kendaraan guna memperoleh perbaikan atau kebutuhan bagi kelanjutan perjalanannya. Oleh karena itu, kalimat marhaban ya syahrul Ramadan berarti kami menyambutmu dengan penuh kegembiraan dan kami persiapkan untukmu tempat yang luas agar engkau bebas melakukan apa saja yang berkaitan dengan upaya mengasah dan mengasuh jiwa kami. Dalam bahasa Arab, bulan disebut dengan syahru yang bermakna terkenal atau populer. Orang Arab biasanya menamai bulan sesuai dengan keadaan di mana bulan itu berlangsung. Karena pada masa turunnya perintah puasa adalah musim panas yang terik, maka bulan itu dinamai dengan Ramadan, yang akar katanya dari kata ramidha yang berarti sangat panas, membakar. Disebabkan panas matahari yang luar biasa menyinari pasir-pasir gurun, ada juga pengertian lainnya, yaitu batu karang yang membakar. Ayyuhal ibad rahimakumullah, pengertian di atas sesuai dengan makna filosofi bulan Ramadan, yaitu membakar dosa-dosa yang pernah dilakukan dengan menahan makan dan minum dan apa-apa yang membatalkannya. Juga dapat dianalogikan untuk membuat sesuatu lebih terbakar adalah dengan menghimpitnya di antara dua batu karang lembut, lalu memukul-mukul sifat buruknya sendiri di antara dua batu karang, yakni lapar dan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinamakan bulan Ramadan karena ia cenderung membakar dosa-dosa. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, berikut ini adalah beberapa sikap terpuji yang dilakukan para ulama saleh terdahulu dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita harus menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan bahwa orang-orang salaf terdahulu selalu mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami berjumpa dengan Ramadan. Dengan doa ini seolah mereka juga memohon, ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat ke Ramadan. Selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan aku hingga selesai Ramadan. Usia yang sampai kepada Ramadan adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka, karena pada bulan itu mereka bisa mendapatkan nikmat dan karunia Allah yang tak terkira. Tidak mengherankan jika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyambut Ramadan dengan senyum dan tahmid dan melepas kepergian Ramadan dengan tangis. Kedua, dengan pengetahuan yang dalam, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ibadah puasa mempunyai ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi agar sah dan sempurna. Sesuatu yang menjadi prasyarat suatu ibadah wajib, maka wajib memenuhinya dan wajib mempelajari ilmunya. Ilmu tentang ketentuan puasa atau yang sering disebut dengan fiqhus siyam merupakan hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, minimal tentang hal-hal yang menjadi sah dan tidaknya puasa. Persepsi dan pengetahuan yang utuh tentang bulan Ramadan akan menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang bisa merusak ibadah Ramadan disebabkan oleh ketidaktahuan kita. Persepsi yang utuh tentang keutamaan Ramadan akan mendorong tumbuhnya motivasi dari dalam diri untuk menjalani ibadah yang dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada bagian ini, persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan adalah dengan banyak bertanya, belajar dan membaca. Orang akan mampu mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan yang gembira jika ia tahu dengan pasti apa alasan, tujuan dan manfaat di balik sesuatu yang ia kerjakan. Yang ketiga, dengan berdoa. Bulan Ramadan selain merupakan bulan karunia dan kenikmatan beribadah, juga merupakan bulan tantangan menahan nafsu untuk perbuatan jahat, tantangan untuk menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan tantangan-tantangan yang lainnya. Keterbatasan manusia mengharuskannya untuk selalu berdoa agar optimis melalui bulan Ramadan. Yang keempat, dengan tekad dan planning.
yang matang untuk mengisi Ramadan. Niat dan azam adalah bahasa lain dari planning atau perencanaan. Orang-orang soleh terdahulu selalu merencanakan pengisian bulan Ramadan dengan cermat dan optimis. Berapa kali ia akan menghatamkan membaca Al-Quran, berapa kali ia akan salat malam, berapa kali ia akan bersedekah dan memberi makan untuk orang yang berpuasa, berapa kali kita menghadiri pengajian dan membaca buku agama. Itulah planning yang benar dalam mengisi Ramadan. Bukan hanya sekedar memplanning atau merencanakan menu makan dan pakaian kita untuk Ramadan, tapi lebih diarahkan ke perencanaan yang matang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Yang kelima, persiapan roh dan jasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh tidak pernah menyia-nyiakan keutamaan Ramadan sedikit pun. Puasa dan bersedekah pada bulan Sya'ban sebagai latihan sekaligus tanda kegembiraan menyambut datangnya Ramadan. Anas bin Malik berkata, ketika kaum muslimin memasuki bulan Sya'ban, mereka sibuk membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat mal untuk membantu fakir miskin yang akan berpuasa. Dengan mengondisikan diri pada bulan Sya'ban untuk berpuasa, bersedekah dan memperbanyak ibadah, kondisi ruhiyah akan meningkat dan tubuh akan terlatih berpuasa dengan kondisi seperti ini. Maka ketika memasuki bulan Ramadan, kondisi ruh dan iman telah membaik, yang selanjutnya dapat langsung menyambut bulan Ramadan yang mulia ini dengan amal dan kegiatan yang dianjurkan. Di sisi lain, tidak akan terjadi lagi gejolak fisik dan proses penyesuaian yang kadang-kadang dirasakan oleh orang-orang yang pertama kali berpuasa, seperti lemas, demam dan sebagainya. Ayyuhal ibad rahimakumullah. Adapun yang keenam dari sifat terpuji yang selalu dilakukan para ulama soleh terdahulu adalah persiapan materi. Dalam menyambut Ramadan yang akan menghampiri kita ini, yang harus kita perhatikan dalam menyongsong bulan Ramadan adalah persiapan finansial atau materi. Persiapan materi di sini tidak dimaksudkan untuk membeli kebutuhan berbuka dan sahur yang mewah dan mahal, bahkan kadang terkesan berlebihan. Tapi finansial atau materi yang diperuntukkan untuk menopang ibadah, sedekah dan infak kita. Bulan Ramadan merupakan bulan muasah, bulan santunan, bulan pelipur rara. Sangat dianjurkan memberi santunan kepada orang lain, betapapun kecilnya. Pahala yang sangat besar akan didapatkan manakala ia memberi kepada orang lain yang berpuasa, sekalipun sekedar sebiji kurma dan seteguk air. Ingatlah ya ikhwan, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan sangatlah besar. Digambarkan dalam beberapa riwayat bahwa sentuhan kebaikan dan santunan Rasulullah kepada masyarakat sampai merata, lebih merata ketimbang sentuhan angin terhadap benda-benda di sekitarnya. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani sifat dermawan beliau pada bulan Ramadan, yakni dengan cara mengisi kupon-kupon jaminan berbuka dan jaminan tadarrus, serta mengisi amplop-amplop infak dan sedekah yang akan dibagikan nanti oleh panitia Hari Besar Islam Masjid Jami Darussalam selama bulan Ramadan, dengan harapan dan niat yang baik dalam menyambut bulan yang mulia ini. Semoga kiranya kita memperoleh rahmat, hidayah serta kekuatan untuk dapat mempersiapkan diri secara maksimal menyongsong datangnya bulan Ramadan yang akan tiba dalam waktu dekat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barrur raufur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزنا المصطفى سيدنا ومولانا الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر
واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا عالما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النجم القويم، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.